wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Arsitektur Harvard. Yang pertama, nama saya Muhammad Idham Maulana Sadikin, dan teman-teman saya yang kedua Bilal Akbar Ramadan, yang ketiga Ganjar Pamungkas. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang singkat sejarah arsitektur Harvard. Pada tahun 1947, komputer Harvard diperkenalkan di Universitas Harvard. Meskipun tidak semodern komputer von Neumann, tetapi arsitektur yang diperkenalkan sedikit berbeda. Pada arsitektur ini memisahkan memori data dan memori instruksinya sehingga memiliki bus berpisah untuk pengambilan instruksi dan transfer datanya. Ya, pengertian arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard adalah arsitektur komputer dengan penyimpanan terpisah dan jalur sinyal untuk instruksi dan data ini kontras dengan arsitektur von Neumann, di mana instruksi program dan data berbagi memori dan jalur yang sama. Istilah ini berasal dari komputer berbasis relay Harvard Mark I yang menyimpan instruksi pada pita berlubang lebar 24 bit dan data diperhitung elektromekanis. Mesin awal ini memiliki penyimpanan data yang seluruhnya terkandung dalam unit pemrosesan pusat dan tidak memberikan akses ke penyimpanan instruksi sebagai data. Program perlu dimuat oleh operator prosesor tidak dapat menganalisasi dirinya sendiri. Prosesor modern tampak bagi pengguna sebagai mesin non-Neumann dengan kode program yang disimpan dalam memori utama yang sama dengan data untuk alasan kinerja. Secara internal dan sebagai dasar tidak terlihat oleh pengguna. Sebagai dasar, desain memiliki cache prosesor terpisah untuk instruksi dan data. Dengan jalur terpisah, ke prosesor untuk masing-masing ini adalah salah satu berbentuk yang dikenal sebagai arsitektur Harvard yang dimodifikasi. Nah, ini contoh dari arsitektur Harvard, ya. Control unit, ALU, data memory, EIO, instruction memory. Nah, cara kerja memori untuk program dan data tersisa secara fisik dan jalur transmisinya. Semua instruksi dapat dieksekusi hanya dengan satu siklus instruksi lompat jam yang dieksekusi hanya 2 siklus. Ini contoh gambar dari sistem cara kerjanya. Terus program ROM dan data sementara RAM terpisah. Selama proses pembacaan dan penulisan RAM, instruksi berikut dibaca melalui bus yang lain. Bus data bisa saja memiliki ukuran yang berbeda dari bus alamat. Hal ini memungkinkan pengoptimalan bus data dan bus alamat dalam pengeksekusian instruksi yang cepat. Ya, selanjutnya kontras dengan arsitektur Harvard yang dimodifikasi. Mesin arsitektur Harvard yang dimodifikasi sangat mirip dengan mesin arsitektur Harvard, tetapi melonggarkan pemisahan ketat antara instruksi dan data sambil tetap membiarkan CPU mengakses 2 atau lebih bus memori secara bersamaan. Modifikasi yang paling umum mencangkup instruksi terpisah dalam cache dan data yang didukung oleh ruang alamat umum. Saat CPU dijalankan dari cache, ia bertindak sebagai mesin Harvard murni. Saat mengakses memori cadangan, ia bertindak seperti mesin von Neumann, di mana kode dapat dipindahkan seperti data yang merupakan teknik yang kuat. Modifikasi ini tersebar luas di prosesor modern seperti arsitektur ARM, Power ISA, dan prosesor Kali86. Kadang secara longgar disebut arsitektur Harvard, mengabaikan fakta bahwa itu sebenarnya dimodifikasi. Modifikasi lain menyediakan jalur antara memori instruksi seperti ROM atau memori flash dan CPU untuk memungkinkan data kata-kata dari memori instruksi diperlukan sebagai data hanya baca. Teknik ini digunakan di beberapa microcontroller, termasuk Atmel Aviair. Hal ini memungkinkan data konstan seperti string, teks, atau label table fungsi untuk diakses tanpa harus disalin terlebih dahulu ke dalam memori data. Mempertahankan memori data yang langka dan haus daya. Untuk variabel baca atau tulis instruksi bahasa mesin khusus disediakan untuk membaca data dari memori instruksi, atau memori instruksi dapat diakses menggunakan antarmuka verifiable. Ini berbeda dari instruksi dengan sendirinya menyelamatkan data konstan.
Meskipun untuk konstanta individual, kedua mekanisme dapat menggantikan untuk satu sama lainnya. Ya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ganjar. Terima kasih, Mur Idam. Saya akan lanjutkan. Rincian memori. Dalam arsitektur Harvard, tidak perlu membuat kedua memori memiliki karakteristik yang sama, secara khusus lebar kata, pengaturan waktu, teknologi implementasi, dan struktur alamat memori dapat berbeda. Dalam beberapa sistem, instruksi untuk tugas yang telah diprogram sebelumnya dapat disimpan dalam memori hanya baca, sedangkan memori data umumnya membutuhkan memori baca tulis. Dalam beberapa sistem, ada lebih banyak memori instruksi daripada memori data, sehingga alamat instruksi lebih luas daripada alamat data. Desain internal versus eksternal. Desain chip CPU berperforma tinggi, modern, menggabungkan aspek arsitektur Harvard dan von Neumann. Secara khusus, versi cache terpisah dari arsitektur Harvard yang dimodifikasi sangat umum. Memori cache CPU dibagi menjadi cache instruksi dan cache data. Arsitektur Harvard digunakan saat CPU mengakses cache. Dalam kasus cache miss, bagaimanapun data diambil dari memori utama, yang tidak secara formal dibagi menjadi instruksi terpisah dan bagian data. Meskipun mungkin memiliki mengontrol memori terpisah yang digunakan untuk akses bersamaan ke RAM, ROM, dan NOR, memori flash. Jadi sementara arsitektur von Neumann terlihat dalam beberapa konteks seperti ketika data dan kode datang melalui pengontrol memori yang sama. Implementasi perangkat keras mendapatkan efisiensi arsitektur Harvard untuk akses cache dan setidaknya beberapa akses memori utama. Selain itu, CPU seringkali memiliki buffer tulis yang memungkinkan CPU melanjutkan setelah penulisan ke region yang tidak disampaikan dalam cache. Sifat von Neumann dari memori kemudian terlihat ketika instruksi ditulis sebagai data oleh CPU, dan perangkat lunak harus memastikan bahwa cache dan data instruksi dan buffer tulis disinkronkan sebelum mencoba menjalankan instruksi yang baru saja ditulis tersebut. Penggunaan modern dari arsitektur Harvard. Keuntungan utama dari arsitektur Harvard murni akses simultan ke lebih dari satu sistem memori telah dikurangi oleh prosesor Harvard yang dimodifikasi menggunakan sistem cache CPU modern. Mesin arsitektur Harvard yang relatif murni digunakan sebagian besar dalam aplikasi di mana trade-off seperti penghematan biaya dan daya penghilang cache lebih besar daripada hukuman pemrograman karena menampilkan kode dan ruang alamat dan data yang berbeda. Prosesor sinyal digital DSP umumnya menjalankan algoritma pemrosesan audio atau video berukuran kecil dan sangat dioptimalkan. Mereka menghindari cache karena perilaku mereka harus sangat dapat direproduksi. Kesulitan dalam mengatasi berbagai ruang alamat menjadi perhatian sekunder terhadap kecepatan eksekusi. Akibatnya, beberapa DSP menampilkan banyak memori data di ruang alamat yang berbeda untuk memfasilitasi pemrosesan SIMD dan FLIW. Proses Texas Instrument TMS 320 C55X misalnya memiliki beberapa bus data paralel, 2 tulis, 3 baca, dan satu bus instruksi. Microcontroller dicirikan dengan memiliki memori program flash memory dan data SRAM dalam sejumlah kecil dan memanfaatkan arsitektur Harvard untuk mempercepat pemrosesan dengan instruksi bersamaan dan akses data. Penyimpanan terpisah berarti program dan memori data dapat menampilkan lebar bit yang berbeda. Misalnya, menggunakan instruksi lebar 16 bit dan lebar data 8 bit. Ini juga berarti bahwa prefetch instruksi dapat dilakukan secara paralel dengan aktivitas lain. Contohnya, termasuk PIC oleh Microchip Technology (INC) dan AVR oleh Atmel Corp setelah bagian dari Microchip Technology. Kecepatan.
Dalam beberapa tahun terakhir, kecepatan CPU berkembang berkali-kali lipat dibanding dengan kecepatan akses memori utama. Perhatian harus diberikan untuk mengurangi beberapa kali memori utama diakses untuk menjaga kinerja. Jika misalnya setiap instruksi yang dijalankan di CPU memerlukan akses ke memori, komputer tidak mendapatkan apa-apa untuk meningkatkan kecepatan CPU. Masalah yang disebut sebagai memori terikat dimungkinkan untuk membuat memori yang sangat cepat, tetapi ini hanya praktis untuk sejumlah kecil memori karena alasan biaya, daya, dan perutaian sinyal. Solusinya adalah menyediakan sejumlah kecil memori sangat cepat yang dikenal sebagai cache CPU yang menyimpan data yang baru diakses. Selama data yang dibutuhkan, CPU dan cache kinerjanya jauh lebih tinggi daripada saat CPU harus mengambil data dari memori utama. Terima kasih dari saya. Saya akan lanjutkan ke Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Akbar Ramadan dari kelompok 5. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kelebihan dan kekurangan arsitektur Harvard. Kelebihan, bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. 2. Opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. 3. Semua data dalam program selembar 1 byte atau 8 bit, sehingga instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat karena bus data yang digunakan dalam membaca program memiliki jalur 12, 14, dan 16. 4. Memori program dan data dapat terpisah, maka coupling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak, serta membuat mesin dapat mentransfer instruksi dan data secara simultan yang dapat mempertinggi performa. Karena dua perbedaan aliran data dan alamat, maka tidak diperlukan multilexing alamat dan bus data. Kekurangan, arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Kedengarannya aneh, tapi arsitektur ini memang tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Namun hal ini bisa diatasi dengan cara membuat instruksi dan mekanisme khusus dengan pengalamatan data di ROM. Mikroprosesor yang memiliki instruksi seperti ini biasanya disebut berarsitektur modified Harvard. Perbedaan arsitektur Harvard dengan arsitektur von Neumann. Harvard. 1. Arsitektur Harvard secara fisik memiliki jalur terpisah untuk instruksi dan data. 2. Ini memiliki satu set alamat dan bus data khusus untuk membaca data dan menulis data ke memori, dan satu set bus alamat data untuk mengambil instruksi. 3. Di bawah arsitektur Harvard, CPU dapat membaca instruksi dan melakukan akses memori pada saat yang bersamaan. Von Neumann. 1. Arsitektur von Neumann menggunakan jalur fisik yang sama untuk instruksi dan data. 2. Ini memiliki set data dan bus alamat yang sama untuk instruksi baca atau tulis dan pengambilan memori. 3. Di bawah arsitektur von Neumann, CPU dapat membaca instruksi atau membaca data dari memori. Keduanya tidak dapat terjadi pada waktu yang sama karena instruksi dan data menggunakan sistem bus yang sama.